Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Lilik Hardianto selaku Area Manager Communication Relation and CSR Sulawesi Pertamina Patra Niaga. Baik Pak Lilik, dengan adanya panic buying yang dilakukan untuk BBM, ini juga cukup berdampak dengan LPG ya Mas. Untuk saat ini kondisinya seperti apa? Untuk saat ini kondisi LPG kita juga masih aman, insya Allah ya. Kita terus mengupayakan Pertamina Patra Niaga build up stok terus untuk ketersediaan energi, terutama untuk di Pulau Sulawesi, sehingga menimbulkan rasa aman di masyarakat untuk tidak khawatir terkait dengan adanya kekurangan energi. Baik, Mas, untuk kemudian BBM, kita tahu ada subsidi dan non subsidi. Ini dua-duanya aman atau seperti apa, Mas? Dua-duanya aman, insya Allah, untuk stok BBM subsidi maupun non subsidi. Untuk saat ini yang paling banyak dicari masyarakat itu di bagian mana? Di bagian subsidi sudah pasti, karena memang itu sales tertinggi kita kan di BBM subsidi ya, baik Pertalite maupun solar. Oke. Bagaimana kemudian memastikan informasi sampai ke masyarakat agar mereka kemudian merasa aman dan juga tidak melakukan panic buying? Jadi kita terus menyuarakan ke masyarakat, bisa melalui media sosial atau media mainstream, dan juga kita terus berkoordinasi dengan stakeholder kunci kita, yaitu para pimpinan daerah, untuk terus bisa menghimbau kepada masyarakat bahwa kondisi kita masih dalam level aman. Baik, untuk saat ini di wilayah regional Sulawesi, apakah ada wilayah yang membutuhkan perhatian khusus untuk distribusi? Karena kalau Endrekang kan kemarin sempat viral ya, Pak Lilik ya. Untuk saat ini, setelah kemudian berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah, apakah ada wilayah yang butuh perhatian khusus? Untuk wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus mungkin masih sama ya seperti kemarin, karena itu terjadi di jalur mudik dan balik Trans Sulawesi ya. Jadi kemarin kita H+2 Lebaran kan memantau juga untuk jalur darat dari Makassar sampai ke Toraja. Kami memantau sepanjang perjalanan memang tidak terjadi kemacetan, dan juga kami memantau di sana kesiapan Sarfas kita di TBBM Parepare. Lalu juga kita sepanjang jalur itu kita pantau juga SPBU. H+2 Lebaran itu masih relatif aman ya, tidak ada antrian yang begitu panjang dan masih normal. Nah, kemarin terjadi antrian parah sekali tuh di Endrekang itu pada saat hari Sabtu atau hari Minggu, dan itu merupakan puncak arus balik. Nah, puncak arus balik itu kan memang periodenya sangat pendek sekali ya, berbeda dengan arus mudik. Kalau arus mudik kita masih ada jeda waktu ketika anak sekolah sudah libur, lalu ASN kita ada WFA gitu ya. Jadi masyarakat bisa lebih fleksibel untuk menentukan kapan dia akan mudik. Nah, yang arus balik ini kemarin bersamaan ya, Mas? Bersamaan, betul. Lalu juga ditambah dengan adanya isu kelangkaan BBM, lalu ada isu naik harga BBM, sehingga terjadi peningkatan demand pada saat itu ya. Jadi antriannya cukup panjang. Nah, untuk atensi khusus ya tadi masih di sekitar wilayah Sulawesi Selatan, terutama ya di Endrekang, di Bone, di Sinjai, dan juga di kota Makassar sendiri kita. Apa kemudian yang Pertamina lakukan agar fokusnya ini bukan hanya di daerah perkotaan ataupun di daerah yang viral seperti itu, tapi bisa sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke desa distribusinya? Ya, jadi kita kan terus memantau juga, tidak hanya di wilayah-wilayah kota, jadi kita juga terus memantau dengan para perwakilan Pertamina di daerah-daerah. Kita memantau CCTV juga yang ada di seluruh SPBU. Jika terjadi adanya peningkatan pembelian, maka tentunya pasti kita akan tingkatkan untuk stoknya di sana. Baik, apabila work from home atau work from anywhere kemudian betul-betul diterapkan untuk di wilayah regional Sulawesi, seberapa bisa ini untuk meningkat, menekan penggunaan BBM? Untuk menekan penggunaan BBM sebetulnya itu lebih pasnya dengan adanya kebijakan hemat energi ya. Jadi bisa jadi ketika dia work from anywhere, dia tetap keluar menggunakan mobil. Nah, itu sebetulnya bisa juga meningkatkan penggunaan BBM. Jadi yang sekarang sedang digaungkan oleh pemerintah adalah kita bijak menggunakan energi. Contohnya kita menggunakan transportasi umum. Atau ketika kita tidak ada keperluan yang memang penting sekali, kita bisa menggunakan transportasi umum. Jadi kita membatasi penggunaan kendaraan pribadi seperti itu. Jadi apakah work from home kebijakan dari pemerintah ini tidak terlalu berpengaruh terkait dengan penggunaan BBM, lebih berpengaruh menggunakan transportasi umum atau seperti apa? Tentunya pasti pemerintah sudah memikirkan terkait dengan kebijakan tersebut, dan untuk penghematannya
mungkin nanti dari pemerintah sendiri yang akan menyampaikan kira-kira berapa persen sih dari jumlah ASN yang memang tidak melakukan kegiatan keluar rumah untuk bekerja di hari Jumat saja kan rencananya ya. Nanti kita coba koordinasikan lagi dengan pemerintah daerah terkait dengan efektivitasnya, berapa jumlah untuk bisa ditekan nih, berapa jumlah penggunaannya gitu. Baik, terakhir Mas, sekali lagi pesan dan juga himbauan kepada masyarakat di bawah regional Sulawesi seperti apa ke depannya agar situasi ini bisa lebih baik, Mas. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Di tengah situasi geopolitik saat ini di Timur Tengah yang masih belum menentu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama di Sulawesi, untuk tetap tenang dan tidak panik buying. Insya Allah kami dari PT Pertamina Patra Niaga akan ikhtiar maksimal untuk terus dapat menyalurkan energi sampai ke masyarakat, sampai ke pelosok-pelosok di Sulawesi. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Lilik sudah bergabung bersama kita di Kompas TV di Sapa Sulsel edisi kali ini. Tadi dikatakan bahwa harga tidak naik dan juga diharapannya agar masyarakat tidak panik buying. Tidak panik buying, betul. Terima kasih sekali lagi Pak Lilik. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.